Assalamualaikum. Untuk para pejuang SNMPTN, SBMPTN, insya Allah ini berita gembira, khususnya untuk generasi-generasi mendatang. Beritanya apa? Bukannya para anggota dewan terus rame-rame joget TikTok di tengah sawah. Kalau itu sih mungkin maksudnya bukan berita gembira, tapi lebih pas disebut berita gila nih. Walah, terus podot tuwek kok pencilaan. Itu ini maksudnya anggota Dewan Keamanan PBB loh, bukan anggota Dewan Kelurahan di Indonesia. Walah. Hikmah dari pandemi ya, prodi-prodi kedokteran yang baru insya Allah akan segera bermunculan. Legend nih, dari zaman kuda prodi kedokteran ini kan favorit ya. Favorit banyak orang tapi nggak semua. Love and hate gitu sih kalau kata orang Jombang. Ada yang ngebet banget pengen masuk kedokteran, tapi di sisi lain ada juga yang ogah banget. Karena ngelihat darah ayam aja itu epilepsinya terus kumat, bisa kejat-kejat setiap hari itu kalau terus masuk prodi kedokteran. Oh alah, ini kok ilustrasinya ekstrim bingit. Sorry. Bermunculannya di mana aja sih? Nah, berikut ini. Pertama, UPI Bandung. Tahun 2020 udah sempat menargetkan FK-nya bakal muncul 2021. Tapi di daftar LTMPT 2022 ternyata belum ada. Mungkin terhambat oleh pandemi atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas kendalanya bukan karena rektornya UPI takut ngelihat jarum suntik. Walah, maaf ya Pak Rektor, canda nih. Khusus UPI ini belum pernah kita bahas, mestinya habis ini nanti bisa dibikinkan juga videonya terpisah. Yang kedua, IPB Bogor. IPB ini PTN tua kan ya. Dari zaman dulu banget dia sebetulnya udah punya fakultas kedokteran, tapi fakultas kedokteran hewan yang sangat mumpuni. Sedangkan fakultas kedokteran untuk manusia malah belum ada. Baik manusia beneran maupun manusia jadi-jadian. Wah, halah. Udah bagus-bagus awalnya kok terus ya plesetan lagi. Sorry. Sebelumnya kita udah bahas, IPB ganti nama jadi Universitas IPB dari semula Institut Pertanian Bogor. Nah, baru-baru ini muncul rilis berita mau bikin fakultas kedokteran. Sama dengan UPI, pendiriannya akan dibantu oleh Universitas Padjadjaran. Yang akan muncul ketiga itu di Unpar Bandung, Universitas Katolik Parahyangan. Ini PTS bukan PTN. Targetnya kalau nggak geser, bahkan akan mulai menerima mahasiswa baru 2022 ini. Kita lihat aja. Fokus dan kekasannya katanya mau ke ibu dan anak. Di situ juga ada tulisan Indonesia butuh 2.900 dokter baru. Ini tentu maksudnya Indonesia masih kekurangan dokter gitu ya. Dan bukannya Indonesia butuh dokter baru sambil ingin melepas dokter yang second. Oh alah, dokter kok dianggap kayak dagangan mobil bekas. Sorry. Yang keempat, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi pas UIN Sunan Gunung Jati tampil di RDP tahun 2020, rektornya minta dukungan untuk pendirian fakultas kedokteran. Nggak mungkin kan minta dukungan ini sekedar iseng. Tentunya karena memang akan ada langkah-langkah konkret ke arah sana. Oh alah, siapa ini ya yang nyangkain iseng? Ya wae. Dan seperti Unpar, IPB, UPI, UIN ini juga didampingi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Tahun 2022 belum muncul juga di data LTMPT, tapi kedepannya ini berpotensi jadi alternatif prodi Fakultas Kedokteran yang menarik, khususnya untuk para pejuang SNMPTN, SBMPTN di Jawa bagian Barat. Yang berikutnya lagi di Presiden University yang berlokasi di Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Dia juga akan mendirikan Fakultas Kedokteran, dibantu Unpad juga. Fokusnya mestinya sekalian mendukung kawasan industri di Cikarang dan sekitarnya. Ini beritanya baru Desember 2021, realisasinya kapan silahkan dimonitor saja. Yaitu dimonitor via internet aja cukup kali ya, nggak usah ditungguin di pinggir jalan. Oh alah. Yang berikutnya lagi, Telkom University Dayakolot Kabupaten Bandung. Di Twitternya 2019, Telyu ini menyebutkan akan mendirikan juga Fakultas Kedokteran dalam 5 tahun ke depan. Nah, berarti sebelum 2024 mestinya sudah muncul. Mantep ini kalau beneran muncul. Bukan PTN tapi PTS, tapi nggak apa-apa kan ya. Bisa jadi alternatif, seperti juga Unpar dan Presiden University. Pendampingnya ini Unpad juga, nggak tahu tuh ya, gimana progresnya sekarang. Nah, sementara di atas tadi yang masih sifatnya akan, ada juga yang sudah terrealisir tapi masih relatif baru. Di antaranya pertama itu Fakultas Kedokteran di Universitas Pendidikan Ganesha. Lokasinya di Kabupaten Buleleng, Bali. Daya tampungnya masih relatif kecil tapi kedepannya tentu akan terus berkembang jadi besar. Yaitu besar dalam arti jumlah mahasiswanya bertambah.
Bukan besar dalam arti berat badannya mahasiswa-mahasiswi malah ningkat jadi 120 kilo atau apa gitu rata-ratanya. Oh alah, kurikulumnya harus dibongkar itu. Wong calon dokter kok ya. Masa iya terus rame-rame jadi obesitas? Enggak lah ya mestinya. Yang kedua, ini Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Ini juga bukan sekedar akan-akan lagi, tapi sudah berdiri jejak gitu. Soal jejak enggaknya nggak usah dibahas, ding. Yang bendera sih mestinya kalau yang harus jejak itu. Atau umbul-umbul. Yang jelas, FK Untirta Banten ini resmi berdirinya itu sudah sejak 2019. Bukan dibantu Unpad. Kalau Untirta ini pengampunya itu Fakultas Kedokteran UI. Yang dukung ini namanya pengampu gitu sih kalau zaman sekarang. Nggak pakai nan. Kalau pakai nan itu jadi pengampunan. Beda lagi itu artinya. Sorry. Binaan UI ini selain Untirta Banten, ada setidaknya 5 lagi yang sudah duluan. Antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu Universitas Bengkulu. Berikutnya lagi Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Lalu Universitas Palangkaraya Kalteng. Yang terakhir Unipa, Universitas Negeri Papua di Papua Barat. Begitulah sedikit perkembangan prodi favorit kedokteran versi kami. Kalau ada yang kelewat silakan ditambahkan. Semoga realisasinya ini nggak keganjel moratorium lagi kayak yang dulu-dulu. Terima kasih.